berkenalan dengan pelajaran yang akan Ibu ajarkan kepada kalian selama semester ganjil ini. Semoga nanti kalian bisa mengikuti dan insya Allah pelajaran ini akan kita buat semenyenangkan mungkin supaya kalian lebih semangat dalam belajar meskipun kondisinya sedang tidak boleh bertatap muka dulu ya. Tidak apa-apa ya. Nah, baik. Sebelumnya kalian sudah kenal Ibu? Nama Ibu adalah Ibu Roro Widuri. Ibu akan mengajar pelajaran IPA di kelas 9 ya, selama semester ganjil ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selesai nanti bersama-sama di akhir pelajaran dengan mendapatkan nilai yang bagus ya. Baik, anak-anak kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu sudah share di GCR. Selama satu semester ini ada 5 materi yang akan kita bahas, kita diskusikan. Kalian tahu materi pertama apa yang akan dibahas? Materinya apa? Ada yang sudah baca di GCR? Sistem reproduksi manusia. Betul, sistem reproduksi manusia ya. Sistem reproduksi manusia itu materi pertama yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada pagi hari ini. Nanti materi-materi selanjutnya akan menyusul ya. Materi itu nanti selain akan dibahas di dalam Google Meet, kita juga akan buat tugas-tugasnya di Google Classroom. Dan tugas-tugas itu nanti akan bisa kalian kirim di Google Classroom supaya nanti nilainya bisa masuk ya. Kita mulai ya, Nak ya, untuk sistem reproduksi manusia pada pagi hari ini. Silakan Kakak Sandrina untuk memulai presentasi. Ya, mulai dari awal Kak. Dari awal. Nah, ini bab pertama, bab 1 adalah sistem reproduksi manusia, ya. Jadi semua makhluk hidup yang termasuk dalam makhluk hidup tingkat tinggi itu memiliki satu ciri makhluk hidup yaitu reproduksi, mampu bereproduksi. Apa itu reproduksi? Nanti akan kita lihat apa itu pengertian dari reproduksi. Oke, lanjut Kakak. Ya, yang kedua tentang peta konsep. Peta konsep sistem reproduksi ini sebenarnya adalah rangkuman atau ringkasan dari materi yang akan hari ini Ibu sajikan. Ya, kita mulai dari tengah-tengah ya. Ini ada tanda panah sistem reproduksi manusia. Lalu ke arah kiri itu ada 2 macam, kiri dan kanan, yaitu pria, yang kanan wanita. Jadi sistem reproduksi manusia itu ada 2 macam. Ada yang sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Tapi sebelumnya Ibu mau nyampaikan nih, kalau istilah pria dan wanita itu tidak dikenal dalam ilmu pengetahuan alam atau sains. Dalam sains, pria dan wanita itu hanya dikenal dengan nama jantan dan betina. Jadi kalau dalam sains, pelajaran sains itu kalau kalian menemukan bahasa-bahasa seperti itu, kalian tidak perlu kaget karena memang bahasanya membiasakan menyebut sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi bukan sel kelamin pria, bukan sel kelamin wanita ya. Tapi tidak masalah ya, artinya tetap sama. Nah, kita lihat ke yang pria dulu. Yang pria itu ada, sebenarnya organnya itu tidak hanya 3. Di sini hanya ada 3 ya. Sebenarnya ada 10 yang perlu kalian ketahui. Terutama anak laki-laki nih. Ini kan organ reproduksinya laki-laki. Jadi anak laki-laki harus paham apa saja organ-organ reproduksi yang ada dalam tubuh kalian. Kenapa harus paham? Ya karena organ itu sudah menempel sejak kalian lahir. Ya, dibawa kemana saja, tidak pernah lepas dari kalian. Jadi harus paham. Usia kalian sekarang 14 tahun, 15 tahun. Tentu selama usia tersebut harus mengenal, harus familiar dengan organ-organnya ya. Tapi untuk sekarang Ibu hanya
meminta 3 saja dulu, 3 yang dihafalkan. Nah, 3 organ reproduksi ini kalian harus hafalkan dan selain namanya juga tugasnya, fungsinya, bentuknya, dan posisinya atau letaknya di mana itu harus hafal. Apakah hanya anak laki-laki saja yang wajib tahu? Tidak, anak perempuan juga harus tahu supaya mereka mengenal bahwa antara laki-laki dan perempuan itu organnya berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, ya. Yang berikutnya yang pada wanita. Yang pada wanita juga hanya 3 yang perlu kalian ketahui untuk saat ini, meskipun ada lebih dari 3 organ reproduksi yang bisa kalian pelajari. Tetapi untuk hari ini, untuk saat ini, untuk semester ini kalian wajib tahu 3 organ reproduksi, antara lain vagina, uterus, dan ovida. Oke? Kita lanjut bagian tengah-tengah. Di atas sistem reproduksi ini ada yang disebut dengan spermatozoa dan ovum. Jadi kalau kita tarik garis dari pria, kemudian ke kanan ada testis, ternyata organ testis itu menghasilkan spermatozoa, yaitu sel kelamin yang dihasilkan oleh laki-laki. Hafal ya, harus hafal ya yang laki-laki ya. Organ reproduksi laki-laki menghasilkan sel sperma. Kemudian yang wanita. Yang wanita itu tarik garis ke atas, ke kiri ada yang namanya oviduct. Oviduct itu adalah saluran telur. Saluran telur ini dia sebenarnya bukan menghasilkan, tapi dia mengeluarkan ovum. Ovum adalah sel telur. Jadi kalau pada laki-laki sel kelaminnya disebut sperma, yang anak perempuan sel kelaminnya disebut dengan ovum. Kemudian ada tanda panah ke atas. Artinya apa? Artinya spermatozoa dengan ovum akan bertemu. Jika bertemu, maka terjadi proses fertilisasi, bukan proses fertilasi ya. Ini salah huruf nih, kurang hurufnya. Proses fertilisasi itu bahasa Indonesianya adalah pembuahan, ya, proses pembuahan, yaitu bersatunya spermatozoa dengan ovum. Kalau sudah bersatu dalam proses fertilisasi, mereka akan membentuk apa? Mereka akan berkembang menjadi embrio. Catatan ibu, sebelum mereka berkembang menjadi embrio, mereka tumbuh menjadi zigot. Ya, jadi sebelum jadi embrio, mereka jadi zigot dulu. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini dia sistem reproduksi manusia yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah apa sih tujuan dari sistem reproduksi manusia? Kenapa manusia harus memiliki sistem reproduksi? Ya, itu tujuannya bisa kalian baca di sini. Untuk mempertahankan jenisnya. Coba bayangkan, kalau misalnya manusia tidak punya alat atau organ atau sistem reproduksi, apakah mereka bisa memperbanyak atau mereka bisa bertahan sampai sekarang? Kira-kira bisa nggak? Masih ada nggak manusia kalau mereka tidak punya sistem reproduksi? Tentu saja tidak ya. Mereka akan punah karena tidak bisa memperbanyak diri, ya. Nah, di dalam sistem reproduksi manusia yang nanti akan kita pelajari adalah yang pertama, sistem reproduksi pria itu akan berbeda dengan wanita. Yang kedua, apa saja fungsi dari sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Lalu yang ketiga, kalian harus tahu dari mana kalian itu berasal. Jadi harus tahu bagaimana proses terbentuknya janin. Janin itu adalah urutan setelah zigot, embrio, baru kemudian janin. Itu kalian harus tahu karena kalian dulu asalnya dari sana. Jadi harus mengerti proses pembentukannya, ya. Lalu yang terakhir adalah kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita sendiri? Yang laki-laki harus menjaga organ-organ genitalnya, yang anak perempuan juga harus menjaga organ genitalnya. Kenapa harus demikian? Oke, kita lanjut.
Baik. Sekarang yang pertama kita pelajari sistem reproduksi pada pria dulu ya. Sistem reproduksi pada pria itu di awal tadi sudah Ibu sampaikan akan menghasilkan sel kelamin yang disebut dengan spermatozoa. Ya, kemudian sistem reproduksi pada pria itu juga terdiri dari beberapa organ-organ reproduksi, saluran dan kelenjar-kelenjar yang nanti akan berfungsi untuk kerja dari reproduksi manusia. Nah, di sini ada 10 organ yang tercatat sebagai organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Tetapi tadi di awal kalian hanya 3 saja dulu yang dipelajari, yaitu apa namanya? Nggak dibuka. Oh iya. Anak-anak PPT-nya kelihatan nggak? Muncul nggak? Kelihatan, Bu. Ah, alhamdulillah muncul ya. Ya, oke, baik. Kalau tidak muncul, tolong kasih tahu Ibu ya. Oke, baik. Nah, tadi organ reproduksinya kan ada 10, tapi yang wajib kalian ketahui ada berapa? Hanya 3 saja dulu ya, hanya 3 dulu, tapi selain tahu namanya juga tahu fungsinya ya. 3 hal tadi, yaitu nomor 1, nomor 6, dan nomor 7. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran alat reproduksi pada pria kalau dilihat dari samping ya. Kalian jangan mengatakan, Ibu Roro kok jorok sih ngajarinnya kayak gini. Itu kan gambar-gambar porno. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui ini adalah pembelajaran sains ya. Kalian tidak akan mungkin tahu, tidak akan mengenal organ tubuh kalian sendiri kalau tidak disampaikan, kalau tidak diajarkan. Jadi dengan gambar ini Bapak Ibu guru berharap, orang tua kalian berharap kalian bisa memahami dan menjaga organ reproduksinya masing-masing. Jadi jangan perlu malu, jangan perlu merasa risih, karena ini pelajaran. Anak perempuan, anak laki-laki itu sama, masing-masing punya kelebihan. Kelebihannya apa? Diberi alat reproduksi yang lengkap dan sempurna. Jadi itu yang perlu kalian syukuri. Dengan cara mempelajari, menjaga organ-organ reproduksi, berarti kalian sudah mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau dilihat dari samping, gambarnya seperti ini. Semua sama, anak laki-laki semua organnya sama seperti ini. Ya. Tidak perlu malu. Nanti kalau sudah belajar tentang alat reproduksi, kalian harus bisa menjaga organnya masing-masing, terutama tentang kebersihannya. Oke? Baik, lanjut. Nah, ini untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan tadi ada 3 yang juga harus dipelajari. Selain organ-organ lainnya, diminta hanya 3 saja dulu, nama organnya dan juga fungsinya. Misalnya di sini ada ovum, ada tuba falopii. Mungkin bahasanya agak susah ya, karena ini menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah. Tapi nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau ovum itu sel telur. Kalau ovarium itu pabrik telur. Kemudian tuba falopii itu adalah saluran atau jalan. Kalau misalnya kalian punya rumahnya itu tetanggaan sama temennya, tengah-tengahnya ada jalan, itu namanya saluran. Tube itu saluran, ya. Kemudian ada istilah uterus itu rahim. Lalu ada cervix itu adalah leher rahim. Jadi sebelum masuk ke rahim, kalau misalnya kita bayangkan gelas, sebelum masuk ke dalam gelasnya sendiri, tentu di bagian luarnya ada yang terbuka ya. Yang terbuka itu namanya leher gelas. Kalau pada rahim namanya leher rahim atau cervix. Kemudian tempat keluarnya bayi namanya vagina, ya. Lanjut. Nah, ini dia gambarnya. Gambar organ atau alat reproduksi pada perempuan.
Kalau kalian lihat, gambar ini sama persis seperti gambar ketika kalian merentangkan kedua tangannya. Jadi kalau kalian berkaca di depan kaca, berdiri di depan kaca, kemudian merentangkan tangannya, maka ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita. Kiri kanan tangan kalian adalah ovarium. Lalu bagian tengahnya, bagian badannya adalah uterus atau rahim. Ya, gambarannya seperti itu. Sekarang kira-kira apa saja yang perlu kalian pelajari, kita ketahui? Yang pertama tadi adalah uterus. Uterus tadi nama lainnya apa? Nama lain uterus apa? Halo, masih ingat nggak? Nama lain uterus adalah Rahim. rahim, betul. Disitulah tempat kalian berada. Disitulah tempat lahir beta. Di sana tempat lahir beta. Karena kalian selama 9 bulan berada di dalam rahim sebelum kalian meluncur keluar dilahirkan, ya. Jadi kalau ditanya di mana tempat lahir kalian, di rahim tempatnya. Oke? Nah, dari uterus atau rahim kalian akan menuju ke apa ya namanya? Tuba falopii. Tuba falopii tadi apa nama lainnya? Saluran? Saluran? Saluran telur. Saluran telur, betul. Saluran telur itu adalah saluran atau jalan atau tempat bergeraknya telur. Ya, telur itu perlu bergerak, telur itu perlu berjalan. Berjalan kemana? Berjalan menuju ke uterus. Nah, tempat berjalannya itu namanya tuba falopii. Atau nama lainnya adalah ovidak. Jadi ada istilah tuba falopii, ada ovidak, ada istilah saluran telur. Itu semuanya sama artinya. Oke? Nah, yang ketiga adalah vagina. Vagina ini nanti tempat keluarnya bayi. Jadi kalian itu semuanya keluarnya dari sini. Kecuali yang sesar ya. Yang sesar nggak lewat sini. Ini yang lahirnya normal, yang lahirnya mudah, yang lahirnya tidak ada masalah, itu bisa lewat vagina. Jadi bisa dibayangkan dulu kalian waktu mau dilahirkan, mau dikeluarkan itu kan gede ya. Tapi kok vagina yang kecil itu bisa membesar, bisa sampai sebesar bayinya, ya. Itu nanti ada ceritanya, ada nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita kembali lagi kepada proses fertilisasi atau pembuahan. Tadi disampaikan bahwa proses fertilisasi atau pembuahan adalah pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan disebut dengan sperma dan sel kelamin betina disebut dengan ovum. Jika keduanya bergabung, mereka menjadi satu, tidak lagi namanya sperma dan ovum, tapi berubah menjadi zigot. Ya, berubah menjadi zigot. Jadi kalau sudah bertemu antara sel sperma dengan ovum, itu tidak lagi menjadi dua, melainkan satu, yaitu zigot. Oke? Lanjut. Nah, inilah dia. Ini proses di mana saluran sperma itu berkejar-kejaran dengan spermatozoa lainnya untuk bertemu dengan ovum. Ya, jadi ovumnya hanya satu, tapi spermatozoa yang ngejar-ngejar ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Yang ngejar-ngejar. Kalau dilihat dari gambar itu ada berapa sperma yang ada di pinggir-pinggir? Bisa dihitung nggak? 5. Ada 5, tapi sebenarnya kejadian sebenarnya tidak hanya 5, melainkan berjuta-juta. Ya, jadi spermatozoa yang berkompetisi, yang bertanding, yang berlomba, berlari menuju ke ovum itu ada jutaan. Dan yang bisa sampai di ovum hanya satu juaranya. Hanya satu yang diterima oleh ovum. Jadi istilah mengejar itu yang sperma, bukan ovumnya. Ovumnya sih duduk manis, tenang dia, menunggu spermatozoa datang. Nanti siapa yang sesuai, yang cocok dengan lingkungan dari ovum, dialah yang berhasil menemui ovum.
Tapi ada catatannya ya, pada saat spermatozoa masuk ke dalam ovum, dia hanya boleh kepalanya saja yang bertemu. Sementara badan dengan ekornya ditinggal di luar, tidak boleh masuk. Nah, ini ada gambarnya kan? Inti spermanya hanya kepalanya saja, sementara bagian badan dan ekornya tetap berada di luar. Ya. Nah, kalau sudah ketemu inti ovum dengan inti sperma, tadi gabung namanya jadi apa? Jadi apa tadi? Zigot, Bu. Zigot, betul. Ingat banget kamu ya. Jadi berarti kamu nih memperhatikan nih selama ibu ngajarin, selama ibu mengajar ya. Jadi namanya zigot. Oke? Kita lanjut. Ya, setelah jadi zigot, zigot itu tidak akan diam begitu saja ya. Dia akan terus membelah diri supaya tubuhnya menjadi besar, supaya selnya bertambah banyak. Nah, hasil pembuahan yang disebut zigot itu akan terus bergerak menuju ke uterus. Dia akan bergerak, memutar, bergelinding menuju ke uterus sambil membelah diri, sambil membesar, sambil bertambah banyak selnya. Ya, selama pergerakan menuju uterus, zigot itu akan terus membelah dan pembelahannya itu namanya mitosis untuk sel-sel tubuh dan meiosis untuk sel-sel kelamin. Jadi selain tubuhnya membesar, sel kelaminnya juga bertambah banyak. Kalau untuk sel tubuh, dia membelah secara mitosis. Di sini ada tulisan ini, mitosis. Tetapi kalau untuk sel-sel kelamin, dia akan membelah secara meiosis. Mei bulan Mei, osis. Ya, itu perbedaan antara pembelahan sel tubuh dan sel kelamin. Nah, kemudian di sini disampaikan waktu yang diperlukan oleh embrio untuk menuju uterus sampai dia nempel di dinding uterus itu selama 5 hari. Jadi waktu 5 hari itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh embrio untuk sampai di dinding uterus dan dia menempel di sana. Kalau sudah nempel, ngapain embrionya? Apa yang dilakukan embrio kalau sudah nempel? Halo? Halo, Nak? Kalau embrio sudah nempel di uterus, apa yang dia lakukan? Joget-joget, nyanyi-nyanyi, atau ngapain? Apa yang dilakukan oleh embrio? Siapa yang tahu? Yang dilakukan embrio adalah terus membelah diri dan tumbuh menjadi besar. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah proses atau perjalanan embrio menuju ke uterus. Jadi semua manusia, semua kalian, ibu dan anak ibu, siapapun itu prosesnya sama seperti ini. Dia akan menuju ke uterus, sebelum menuju ke uterus, dia akan membelah diri dulu, kemudian berjalan, nempel di uterus, sampai di uterus dia nginep di sana, nempel di sana, pokoknya saya akan terus nempel sampai waktunya saya boleh keluar. Nah, selama nempel di situ, apa yang dilakukan? Dia terus membelah, dia terus bertambah banyak, dia terus bertambah besar. Untuk bertambah banyak, untuk bertambah besar kan perlu nutrisi kan? Pertanyaannya ibu, dari mana embrio itu dapat nutrisi, dapat makanan? Dari mana? Embrio harus tetap tumbuh besar. Dia tumbuh dapat dari mana? Halo, ada yang tahu? Dia dapat makan dari mana? Embrio. Dari tetangganya? Halo. Dari makanan yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi siapa, Rio? Ibunya. Iya, betul. Jadi embrio itu dapat makan dari ibunya, ya. Dapat makan dari ibunya, bukan dari tetangganya. Kalau ibunya makannya cilok, berarti embrionya dapat cilok nggak? Hah? Dapat. Dapat. Ibunya makan seblak, embrionya dapat seblak nggak? Dapat juga, ya. Jadi apa yang dimakan oleh ibunya yang lagi hamil itu, ibu itu kan
perempuan hamil tadi ya, itulah yang dimakan juga oleh embrio. Sampai nanti dia tumbuh jadi janin jadi bayi ya. Jadi semuanya tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang bagus, yang higienis, yang semuanya itu sesuai dengan aturan-aturan sumber makanan yang baik, maka kira-kira janin yang dikandungnya itu juga akan tumbuh baik tidak? Tumbuh baik tidak? Tumbuh ya, tumbuh baik ya, karena konsumsinya juga bagus. Tapi kalau ibunya itu senangnya, misalnya nih, ngerumpi, ngomongin orang, marah-marah, berantem, kira-kira bayinya denger nggak? Janinnya denger nggak? Denger nggak kalau orang ibunya lagi ngerumpi itu? Bayinya denger nggak? Denger ya, dia pasti denger loh. Dia merekam seluruh pembicaraan ibunya. Dia nanti akan bercerita kalau nanti dia sudah lahir. Oh, saya dulu tahu ibu saya ngomong ini itu dia akan keluarkan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini proses perkembangan embrio yang memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama namanya ektodermis, yang kedua endodermis, dan yang ketiga mesodermis. Kenapa dia punya lapisan-lapisan tadi? Kenapa embrio itu harus punya 3 lapisan? Karena masing-masing lapisan itu punya tugas yang berbeda. Nanti ektodermis tugasnya membentuk organ apa? Endodermis tugasnya membentuk organ apa? Mesodermis membentuk organ apa? Itu semuanya sudah sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi perlu ada pemisahan lapisan supaya mereka bisa bekerja dengan leluasa. Ya, lanjut. Ya, inilah dia proses di mana dari janin, dari zigot, embrio, janin sampai menjadi bayi. Pada gambar A yang paling kiri itu adalah embrio yang masih belum terbentuk, ya, masih belum terbentuk dan dia berada dalam satu lingkaran air. Jadi kalau misalnya balon isi air, nah itu embrio itu ada di dalamnya. Nah, cairannya itu namanya amnion. Ya, ada tulisannya di situ ya. Amnion. Jadi amnion itu adalah cairan yang ada di dalam rahim ibunya atau di dalam uterus. Apa gunanya amnion? Amnion ini nanti akan dipakai pada saat bayi itu dikeluarkan. Jadi pada saat bayi lahir secara normal air ini akan turut keluar bersama bayi. Jadi prosesnya itu lebih mudah karena licin ya, karena licin jadi bayinya itu lebih mudah keluar. Ya. Nah, yang gambar B itu adalah embrio setelah dia berubah wujud atau sudah menampakkan wujudnya. Kalau misalnya embrionya adalah manusia, maka nanti wujudnya akan menjadi manusia. Kalau embrionya embrio ayam ya nanti akan berubah menjadi janinnya janin ayam. Kambing juga begitu, sapi juga begitu. Tapi pada awalnya dia sama, bentuk zigot dan embrionya sama, ya. Nah, ini dia bentuk janin pada B itu kira-kira usia apa ya? 8 minggu ya, 8 minggu atau lebih ya. Baru kemudian yang C itu yang sudah memasuki usia 30 minggu. 30 minggu atau 25 sampai 30 minggu. Ini sudah jelas kelihatan bentuknya. Bentuknya adalah bentuk janin manusia ya. Jadi sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, sudah sempurna, sudah lengkap dan posisinya kepala itu sudah berada di bawah. Kalau posisinya sudah berada di bawah, dia akan mudah untuk keluar. Tapi sebaliknya kalau masih di atas, maka dokter atau bidan itu harus memutar kepalanya supaya berada di bawah. Kalau misalnya bandel, dia nggak mau berubah ke bawah, maka nanti otomatis terpaksa sekali proses persalinannya dilakukan secara sesar atau dioperasi, ya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah urutan atau tahapan-tahapan seorang manusia mulai dari
bayi hingga menjadi tua. Semuanya akan mengalami hal yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak ada satupun yang terlewati masanya atau tahapnya, ya, kecuali di tengah-tengah dia meninggal atau sudah tidak ada, maka proses selanjutnya akan terhenti. Tapi selama dia menjalani kehidupan secara normal sampai dia tua, maka proses ini yang akan dijalani. Ya, berikutnya. Nah, sekarang yang perempuan. Yang perempuan, Ibu akan bercerita mengenai siklus haid atau menstruasi. Jika seorang anak perempuan sudah mengalami masa pubertas, yaitu usia-usia 10-15 tahun, maka dia akan mengalami satu proses yang sangat normal sekali, yaitu proses menstruasi atau haid. Nah, proses ini selain anak perempuan harus tahu, anak laki juga harus paham, supaya anak laki itu punya rasa menghargai, rasa menghormati, rasa melindungi bagi teman-teman perempuannya yang sedang menjalani proses haid, ya. Nah, proses haid ini diawali dengan adanya proses penebalan jaringan pada dinding rahim atau uterus. Kalian bisa lihat gambarnya yang minggu ke-1. Minggu ke-1 itu ada bagian yang warnanya berbeda, itu adalah penebalan dinding dari rahim yang siap nanti akan dikeluarkan, dan nanti akan keluar itu namanya proses menstruasi. Ya. Proses ini semuanya anak perempuan pasti akan mengalami, ya. Berarti sehat kalau dia mengalami. Cuma masalahnya anak perempuan itu kadang-kadang suka ada keluhan. Ibu, saya kalau mau haid atau mau mens itu kok jerawatan ya? Ada nggak yang mengalami hal seperti itu? Yang perempuan ada? Ada nggak? Jerawatan? Bu, Iya ya. Kemudian ada juga yang perutnya sakit nggak? Ada yang perutnya sakit? ada Bu. Ada, Ada, Bu. iya. Terus ada yang pusing, ada yang nggak enak badan, ada nggak yang mengalami hal itu? Hah? Ada ya. Bahkan gini, sebelum atau menjelang menstruasi kamu senangnya marah-marah, emosi. Ada? Iya. Ada, Bu. Iya, kita satu server ya, Nak ya. Kita satu server. Semua perempuan itu kalau mau menstruasi pasti mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan ya. Marah-marah, emosi nggak karuan, pokoknya serba salah ya. Lalu sakit perut, jerawatan, ya kan? Gampang capek, lalu keringetan dan lain-lain ya. Tapi alhamdulillah ya, semua itu adalah proses yang wajar. Karena pada saat kita mau menstruasi itu hormon di dalam tubuh kita itu mengalami perubahan, dan perubahannya itu ditandai dengan gejala-gejala tadi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sakit perut, ya itu wajar lah. Tapi jangan sampai sakit perutnya itu membuat kalian itu pingsan. Kalau sudah sampai pingsan, sudah sangat sakit, itu berarti kalian harus ke dokter. Tapi kalau masih bisa ditahan, masih nyengir-nyengir dikit ya, itu nggak apa-apa. Ya, ditahan saja. Itu hal yang lumrah, yang wajar. Lalu yang marah-marah gimana? Nah, itu tadi, karena kita hormonnya sedang mengalami proses, maka emosi kita juga tidak stabil. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian bisa menjaga, jangan sampai kalian terlalu emosi. Dan teman-teman yang lain yang tidak menstruasi dan juga anak laki-laki juga harus memaklumi, harus memahami, oh teman saya, sahabat saya ini sedang pre-menstruasi syndrome atau PMS. Jadi kalian harus memaklumi ya. Sebaliknya juga kalian yang sedang mengalami masa menstruasi juga tidak terlalu emosi ya, artinya bisa menjaga dirinya masing-masing. Oke? Ya. Berikutnya yang ini adalah prosesnya, proses menstruasinya. Jadi minggu pertama apa yang terjadi, minggu kedua apa yang terjadi, ketiga apa yang terjadi, keempat dan seterusnya. Yang perlu kalian ketahui, siklus menstruasi pada anak perempuan itu terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi kalian wajib hukumnya mencatat kapan kalian mulai dapat menstruasi. Tanggal berapa dapatnya, nanti selesainya tanggal berapa. Nanti bulan depannya dapatnya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Apa yang harus dihitung? Yang harus dihitung adalah bulan Juli misalnya dapatnya tanggal 15. Nanti bulan
Agustus dapatnya tanggal berapa? Apakah jaraknya tetap 28 hari sekali atau lebih atau bahkan kurang? Nah, ini bisa menjadi catatan. Kalau kalian merasa bahwa kok saya 2 bulan sekali baru dapat, nah itu harus dipertanyakan. Atau misalnya dalam sebulan, kok saya dapatnya 2 kali, itu juga harus dipertanyakan. Karena jarak dari satu menstruasi ke menstruasi lainnya adalah 28 hari. Ya, oke ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang untuk laki-laki. Namanya ejakulasi. Ejakulasi adalah proses keluarnya spermatozoa dari dalam tubuh anak laki-laki. Dan terjadinya kapan? Terjadinya juga pada saat pubertas. Jadi kalau anak perempuan pada saat pubertas mengalami menstruasi, kalau laki-laki saat pubertas mengalami ejakulasi. Kalau kalian menyebutnya adalah mimpi basah. Ya, siapa di kelas 9E yang anak laki-lakinya belum pernah mengalami mimpi basah? Atau sudah mengalami tapi lupa dulu gimana ya? Kapan ya? Ada yang seperti itu? Atau semuanya sudah mengalami mimpi basah? Atau belum tahu mimpi basah itu apa? Mimpi basah itu seperti orang buang air kecil, tapi yang keluar itu bukan air seni, tapi spermatozoa. Ya? Oke ya, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh japri ibu ya tentang ejakulasi. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kelainan atau penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Ini penyakit-penyakit yang umum saja ya yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia ya. Beberapa di antaranya mungkin kalian sudah mengenal, sudah pernah baca ya. Dan salah satu di antaranya adalah penyakit keputihan pada anak perempuan. Penyakit keputihan pada anak perempuan itu biasa terjadi pada saat anak perempuan itu mau menstruasi. Dia mengeluarkan cairan berwarna putih seperti susu dan menimbulkan rasa gatal. Tapi ini tidak masalah selama rasa gatalnya itu tidak hebat dan juga keputihannya itu tidak berwarna hijau. Namanya keputihan ya warnanya putih ya, bukan hijau ya. Kemudian baunya juga tidak menyengat, itu masih wajar ya. Itu tentang keputihan. Lalu penyakit yang lainnya misalnya herpes, sipilis, chlamydiasis, dan gonore itu semuanya adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, dan bisa berupa jamur. Salah satu masalah kenapa ada penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi adalah kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Itu yang terutama. Yang kedua, kita makannya salah, ya. Yang ketiga, kita menggunakan baju-baju yang terlalu ketat. Nanti di akhir pelajaran ada beberapa penyebab yang menimbulkan kelainan pada atau penyakit pada organ reproduksi. Nah, ini dia kesehatan organ reproduksi. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya organ reproduksinya sehat? Yang pertama, tentu saja menjaga kebersihan organ reproduksinya. Biasanya pada saat mandi kita sempatkan untuk membersihkan organ-organ tubuh kita, terutama organ reproduksi. Kemudian selesai BAB atau BAK itu juga harus dibersihkan, sungguh-sungguh harus dibersihkan sampai betul-betul tidak ada kotoran. Kemudian juga boleh menggunakan sabun, tapi sabun yang khusus untuk organ intim ya atau organ kelamin. Kalau misalnya tidak ada sabunnya ya gunakan air bersih sudah bisa ya. Atau kalian mau menggunakan daun sirih yang direndam air hangat itu juga bisa. Itu bisa membantu membersihkan organ-organ genital kita. Lalu yang kedua, kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu makanan yang cukup gizi, yang higienis, dan bebas dari racun serta bahan-bahan kimia. Lalu yang ketiga, yang terpenting adalah jangan menggunakan pakaian yang ketat, ya, atau celana yang ketat, karena bisa menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang sebaiknya adalah kita gunakan bahan yang berbahan katun, pakaian yang berbahan katun supaya dia bisa menyerap keringat.
Kemudian yang terakhir, yang penting sekali adalah tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum waktunya, apalagi dengan yang bukan pasangannya. Berganti-ganti pasangan, itu tidak boleh. Ya, nanti bisa menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya yang belum ada obatnya sampai sekarang, yaitu penyakit AIDS. Ya, berikut. Ya, saya rasa cukup ya anak-anak ya, sudah selesai materi kita pada hari ini. Kita cukupkan, mungkin ada Ibu buka ya, tanya jawab sedikit, 1, 2, 3 orang boleh bertanya. Silahkan untuk materi yang tadi disampaikan. Ada? Tentang sistem reproduksi? Ya, kalau tidak ada, baik Ibu selesaikan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Nanti sebelum kita live dari grup, dari Google Meet, kita akan berfoto bersama ya. Sudah ada 21 siswa yang hadir, 20 orang siswa yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silahkan dibuka lagi kameranya, kita berfoto ya sebelum Ibu tutup. Silahkan. Iya, kita foto dulu. Boleh gayanya bebas, begini boleh, atau begini sarangeo. Ya, boleh, atau begini, silakan bebas, atau gini. Atau gini. Boleh? Atau gini. Bebas ya. Bebas. Nah, tolong difoto ya Kakak ya. Kakak tolong foto. Ini ada Kakak Sandrina yang akan memfoto kita bersama-sama. Ya, gayanya bebas ya. Silakan dihitung Kak. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Nanti Ibu akan berikan LKS di GCR. Nanti kalian bisa jawab di sana. Ya, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, dadah. Sampai ketemu lagi, dadah.